Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca di Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, saudara-saudara, sekarang kita akan membahas tentang di Perjanjian Lama tentang Kejadian 6 ini. Tuhan sudah mengatakan Dia tidak akan selamanya tinggal di dalam kita ini, karena kita ini adalah daging. Kita ini adalah yang condong kepada kedagingan. Roh itu adalah hidup, daging adalah maut yang membawa kita kematian. Tetapi begitu banyak orang yang memilih hidup di dalam kedagingan. Seringkali kita berpikir bahwa daging ini adalah yang membuat kita nyaman. Tetapi roh yang tidak kelihatan yang hidup di dalam diri kita selalu kadang-kadang kita abaikan. Saudara dan saya sering sekali mengikuti keinginan daging. Contohnya ya, kita bingung dengan apa yang kita mau makan. Kita tidak punya uang, kita marah. Kita tidak ada yang dimakan, kita bersungut-sungut. Hujan sedikit kita mengeluh, panas sedikit kita menggerutu. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita merasakan roh itu besar dalam hidup kita, kita sadar bahwa dia itu menolong hidup kita, memimpin kita kepada air yang tenang, kepada damai sukacitanya Tuhan. Kita semua itu tidak ada perlu kita sungut-sungutkan, tidak perlu kita resahkan. Kita harus menurut-nurut saja apa yang dikatakan Tuhan, apa yang telah dikasih Tuhan talenta buat kita. Kalau kita bekerja di kantor, ya kita bekerja dengan baik. Kalau kita usaha, ya kita usaha dengan jujur. Kalau kita sebagai pembicara, kita berbicara yang benar, sehingga kita terpelihara oleh roh-roh itu. Karena itulah yang diinginkan oleh roh dalam diri kita, supaya kita hidup, kata Tuhan, sampai 120 tahun. Kadang-kadang kita mengikuti keinginan daging kita yang membawa kita kepada kematian. Kadang-kadang umur kita cuma 50 tahun, kadang-kadang umur kita 70 tahun. Walaupun ada yang 80, kita udah tidak bisa berjalan. Kita cuma duduk di kursi roda, sudah tidak bisa mampu apa-apa. Karena semua daging itulah yang membuat kita menjadi mati. Mati yang dikatakan Tuhan adalah ya sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Tidak sesuai yang tadinya keinginan kita sampai umur tua kita masih bisa berlari, berjalan, makan enak. Dan itu sudah tidak kita dapatkan, karena daging sudah merusak segala organ-organ tubuh kita, baik otak kita, baik juga kaki kita, mata kita, gigi kita, semua dirusak oleh daging. Sehingga di saat tubuh kita itu sudah rusak, daging tidak ingin kita ini berdoa lagi kepada roh, sehingga roh itu menjauh dari kita. Sehingga tubuh kita semakin lemah dan semakin lemah, semakin tidak berdaya untuk melakukan segala kehidupan hari lepas hari. Jadi saudara, kalau Bapa kita yang baik sudah mengatakan, sudah menunjukkan kepada kita, ya kita harus ikutin, kita harus dengarkan, supaya kita hidup. Bapak kita maunya hidup. Bapak kita maunya kita sehat. Bapak kita maunya kita diberkati. Bapak kita maunya kita dipelihara. Tapi kadang-kadang kita suka berselingkuh dengan daging. Kita tidak bisa sabar di dalam roh, karena kita terpengaruh dan dipengaruhi oleh daging itu sendiri. Daging dikuasai oleh si jahat. Jadi ikutilah keinginan roh. Bagaimana kita mengikuti keinginan roh? Kita duduk di kaki Tuhan. Kita jadikan Tuhan itu kekasih jiwa kita. Kita jadikan Tuhan itu teman. Kita jadikan
Tuhan itu sahabat kita. Kalau Tuhan kita jadikan kekasih dalam diri kita, kita tidak akan berselingkuh dengan dunia. Kalau roh itu kita jadikan kekasih kita, kita tidak akan berselingkuh dengan daging. Roh itu pencemburu. Kalau saudara berselingkuh dengan daging, roh itu akan cemburu. Coba kalau saudara cemburu, apakah saudara masih dekat dengan, kalau seandainya pacar, teman, atau suami atau istri saudara berselingkuh, apakah saudara masih intim dengan mereka? Aku rasa ya tidak. Jadi bagaimana supaya kita tidak berselingkuh dengan daging? Kita ikutin aja keinginan roh, supaya roh itu berkarya dalam hidup kita, supaya roh itu membawa kita ke padang rumput yang hijau, supaya roh itu membawa kita kepada air yang tenang, sehingga damai tercipta di dalam hidup saudara. Saudara tidak akan merasa sakit, saudara tetap dipelihara, saudara tetap akan dijaga, tidak akan kekurangan makanan, tidak akan kekurangan minuman, dan apa yang saudara akan pakai itu disediakan oleh Roh Kudus yang besar itu dalam hidup kita. Jadi biasakanlah diri saudara dipimpin oleh roh, supaya saudara hidup. Biasakanlah diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus, supaya saudara damai, supaya saudara tidak tersesat, supaya saudara tidak kekurangan. Jangan berselingkuh dengan daging, karena roh itu pencemburu. Jadi lakukan apa yang dikatakan roh. Di saat saudara bangun tidur, undanglah roh itu dalam hidup saudara. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup saudara sampai saudara kembali ke rumah saudara. Saudara duduk, bilang terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, aku bisa duduk. Saudara bisa berjalan, kita mengucap syukur, kita bisa minum, kita bisa makan, kita berpakaian, kita bisa mandi, kita bisa melihat anak-anak kita sehat, ya kita mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih, Tuhan telah memberikan kami keluarga yang sehat, Tuhan telah memelihara kami bisa duduk. Betapa banyak orang yang tidak lagi bisa duduk di luar sana. Tapi kalau saudara bisa diberkati Tuhan hari ini, itu bukan hebatnya saudara, karena Roh Kuduslah yang memimpin saudara, sehingga saudara terpelihara. Kiranya Tuhan memberkati keluarga saudara, keluarga hidup saudara, pekerjaan saudara, segala kesehatan saudara. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur senantiasa, dan di saat apapun dan dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.